penyebab Yesus jadi Tuhan karena dia keluar dari kubur. Baca itu dalil. Baca itu dalil. Baca khotbah Petrus kisah para Rasul 2 nomor 36. Rupa-rupanya untuk menjadi Tuhan, Yesus kudu harus disalib dulu. Rupa-rupanya untuk menjadi Tuhan, Yesus harus dikubur dulu. Untuk jadi Tuhan, kudu dia keluar dari kubur dulu. Ini ajaran siapa? Ajaran sang pembinasa keji. Gampang kok untuk paham itu. Sederhana kok untuk memahami itu. Jadi ketika saudara membawa pengajaran Yesus, tak ada secuil pun, satu butir debu pun yang bisa menjadikan Yesus manusia ini menjadi Tuhan. Tak ada. Tak ada. Apa? Jalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia. Membangkitkan orang mati, dia membangkitkan sebagai manusia. Apalagi? Dia berkata-kata, dosamu telah kuampuni, dia berkata-kata sebagai manusia. Lalu apa yang bukan manusia pada Yesus? Tak ada. Yang bukan manusia pada Yesus hanyalah doktrin dogma sang pembinasa keji yang mematikan akal sehat. Anda kemudian memprotes pernyataan-pernyataan dalil yang saya bacakan. Anda melakukan pendekatan bahasa Indonesia, saya melakukan pendekatan original teksnya. Kenapa? Paulus ketika menulis surat, dia menulis surat kepada orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti untuk menggali rasa bahasa yang digunakan Paulus, kudu harus masuk ke original teks daripada data tersebut. Kalau Anda melihat dari 1 Korintus 1 nomor 19, itu Paulus sedang mencoba untuk mengutip Yesaya 29 nomor 14. Tapi sayangnya Paulus ketika andai saja dia berhadapan denganku, aku akan mengatakan kepada Paulus, bro, abangku Paulus, ente salah kutip dalil. 1 Korintus 1:19, karena tertulis, aku akan menghilangkan apa? Kecerdasan siapa? Orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Dia mengutip Yesaya 29 nomor 14, tapi salah kutip. Berpura-pura sembunyi di balik kitab Yesaya, padahal itu doktrin dia sendiri. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Semakin orang belajar teologi, kalau Anda mendudukkan kemudian agama Kristen sebagai rujukannya, semakin belajar teologi, semakin bahlul, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kecerdasan, semakin jauh dari ilmu pengetahuan, semakin jauh dari logika sehat. Dan kata Paulus, kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Apakah ini bukan pembinasa nih? Ketika manusia akal sehatnya dioperasi, diobo-obo akalnya, dicabut akalnya, maka manusia itu akan hidup seperti kera. Akal dimatikan, manusia itu seperti monyet. Tapi semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet yang menyembah sesamanya monyet. Ini manusia, akalnya dibinasakan, maka jatuh kepada kondisi mereka menyembah kepada sesamanya makhluk. Ini yang terjadi, ini fakta. Sehingga kalian yang menjadi korban keteteran. Oh, dia Tuhan pada saat ini, pada saat kapan dia Tuhan? Pada saat kapan? Pada saat dia makan ikan goreng, pada saat dia keluar dari kubur, pada saat dia tidur di atas perahu, pada saat dia netek sama ibunya, pada saat mana dia Tuhan? Oh, pada saat dia melakukan pekerjaan mujizat tanda dahsyat bang semua. Diam. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh kekuatan, seluruh tanda-tanda yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itulah yang bersaksi (2) bahwa Bapa Elohimlah yang telah mengutus aku. Selesai. Lalu sisi ketuhanannya dari mana? Dari manusia yang akalnya sudah mati, dibunuh oleh sang pembinasa keji. Sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, andai Paulus datang sekarang ini di depan Bang Suma mengancam golok di leher Bang Suma, apa ku katakan sama beliau? Sekarang juga kau tebas leherku sebelum kau jadikan aku sebagai korbanmu, kau matikan akalku dengan sihirmu. Ingat, ingat, sekali lagi ingat. Nih camkan, catat.
Paulus pernah diproklamirkan, pernah dikampanyekan, pernah dipromosikan oleh iblis kalau Paulus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Iblis pernah mempromosikan Paulus kalau Paulus ini adalah jalan untuk menyelamatkan manusia kepada hidup yang kekal. Anda baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Iblislah yang memproklamirkan Paulus tentang kerasulannya. Dan ingat, ketika Anda membaca 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus sendiri yang mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada iblis yang kerjanya menggocok aku. Dan kalau lebih jauh lagi Anda memandang Bible, surah-surah Paulus khususnya, Anda baca Roma 7, Anda akan tamat bahwa pada diri Paulus itu ada 2 pekerjaan. Yang pertama pekerjaan Tuhan, yang kedua adalah pekerjaan iblis. Dan Paulus menundukkan pekerjaan iblis itu sebagai skala prioritas dalam mengajarkan agama Kristen. Anda boleh baca. Buka Roma 7 sekarang. Kita semua yang menjadi saksi di sini, ternyata Paulus lebih tunduk kepada ajaran iblis daripada tunduk kepada ajaran Tuhan. Saya bisa buktikan datanya. Nah, inilah yang kalian ikuti hari ini. Makanya ketika Paulus mengajarkan makan babi, Paulus tak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan jangan bersunat, Paulus tetap aja bersunat. Paulus mengajarkan kemudian meninggalkan sabat, beliau tetap aja sabat. Ketika Paulus mengajarkan kemudian untuk jangan makan, silakan makan babi, Paulus tidak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan korban cuma sekali saja, yaitu darah manusia, Paulus ketika ke Yerusalem dia bertobat dan mempersembahkan lagi persembahan ajaran Nabi Musa. Jadi Paulus mengajarkan membinasakan orang lain, sementara dia menyelamatkan dirinya dari ajaran tersebut. Ini yang harus Anda pahami. Ini yang Anda harus camkan baik-baik, bahwa pembinasa keji itu menghantarkan manusia anak keturunan Adam mematikan akal sehat. Boleh gantian beritakan kebenaran. Silakan. Saya dulu ya, beritakan kebenaran. Oke. Ya, oke. Saya Sebentar dulu beritakan kebenaran. Saya dulu. Bang Jospen, silakan Bang Jospen. Sebentar. Tadi kau bilang gantian, oke, baik. Begini Bang Zuma, Matius 24 ayat 15 sampai 22 ya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus menurut firman yang sampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, dari mana Yesus mengutip ini? Dari Daniel 11 ayat 31. Jadi ayat menerangkan ayat, Alkitab cukup menerangkan dirinya sendiri. Daniel 11 ayat 31 mengatakan, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Baik, Matius 24 ayat 15 mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Nah, menurut Nabi Daniel, siapa pembinasa keji itu? Itu adalah tentara yang akan muncul, yang akan menajiskan tempat kudus, yaitu bait suci Yerusalem. Dari mana kita tahu? Matius 24 ayat 15 itu paralel dengan Lukas 21 ayat 20. Kalau kita baca lagi keterangannya, Lukas 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Artinya keruntuhan Yerusalem atau bait suci yang ada di Yerusalem. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka
murka atas bangsa itu, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, ini tergenapi ketika pada tahun 70 Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem. Pada saat itu, pada saat perayaan Hari Paskah, biasanya kalau perayaan Hari Paskah, orang Yahudi rame-rame berduyun-duyun ke Bait Suci untuk merayakan Paskah. Nah, kemudian sebelum pengepungan Jenderal Titus, ada Jenderal Flavius tahun 67-an. Dia mengepung Yerusalem, kemudian tiba-tiba dia mundur. Nah, orang Yahudi merasa mundurnya Jenderal Flavius ini suatu kemenangan bagi mereka, tangan Tuhan. Nah, ketika orang Kristen melihat bahwa Yerusalem sudah dikepung oleh Jenderal Flavius, kemudian tiba-tiba mundur, mereka teringat akan Matius 24 ayat 15 ini. Akhirnya mereka lari. Mereka lari ke Ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan. Nah, jadi orang Kristen lari. Kemudian tiba-tiba tahun 70 dikepung lagi lah ini pada saat perayaan Paskah. Pada saat perayaan Paskah itu rame kota Yerusalem dari seluruh penjuru Israel karena merayakan Paskah ya. Nah, Lukas tahun itu gimana sih? Gimana? Sebentar Yosef, sebentar. Gantian kita. Kau baik bantah setelah saya terangkan. Nanti. Nah, kemudian datang Jenderal Titus karena orang Yahudi yang di Yerusalem itu tidak mau menyerah. Akhirnya dibantai habislah mereka. Apa yang terjadi? Kota Yerusalem akhirnya Bait Suci Yerusalem akhirnya dirubuhkan. Itulah penggenapan dari Matius 24 ayat 2. Matius 24 ayat 2 mengatakan begini. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, makanya dalam Matius 23 ayat 38 Tuhan Yesus mengatakan, "Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Padahal di Matius 21, dua pasal sebelumnya, Yesus mengatakan dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi jadi Yesus mengatakan Bait Suci yang di sana itu adalah rumahku. Tetapi di Matius 23 dikatakan rumahmu akan ditinggalkan menjadi sunyi. Nah, itulah makanya tahun 70 sampai pada hari ini digenapi. Tidak ada satu batu pun bertumbuk tertindih di atas Bait Suci Yerusalem. Kemudian di Matius 24 ayat 24 mengatakan begini. Sebentar. Di Matius 24 ayat 24 mengatakan begini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Sejak itu orang Yahudi menjadi diaspora dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan kita lihat partapakan atau tanah tempat pendirian bekas lahan pendirian Bait Suci Salomo didirikan di atas yang lain. Itulah makanya tergenapi itu semua. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkatimu. Silakan Joseph. Kau bilang tadi mereka teringat akan kitab Matius. Belum ada kitab Matiusnya. Orang 85. Lanjut Aki Zuma. Baik. Jadi saya tanggapi begini saudaraku. Harusnya Anda malu membawa data ini. Karena data ini sampai hari ini 2026 kelompok yang kemudian di luar pengajaran penyembahan terhadap ilah Abraham, ilah Ismail, ilah Ishak itu hanya Kristen yang mengobok-ngobok kota Yerusalem Palestina itu, yang menginjakkan kaki di luar daripada Bani Ismail dan Bani Ishak itu Kristen. Tak ada Hindu, tak ada Buddha. Harusnya Anda malu. Ini kita masuk dalam data yang saudara bawa di Lukas 21. Anda baca nomor 8-nya dulu dong. Apa kata Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah itu terjadi? Kapan itu terjadi?" Yesus mengatakan apa? "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka." Jangan kamu mengikuti mereka. Ini Yesus berbicara tentang pembinasa keji. Baca nomor 12-nya. "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dulu. Kamu akan dianiaya dulu.
kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dulu, kamu akan dimasukkan ke dalam penjara-penjara dulu, kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dulu, kepada penguasa-penguasa dulu, oleh karena namaku. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji. Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap murid-murid Yesus angkatan pertama? Paulus, pendiri agama Kristen. Makanya dikatakan di Lukas 21 itu nomor 32-nya apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Berarti pembinasa keji itu hadir di situ. Tidak berlalu sebelum pembinasa keji itu hadir. Siapa yang hadir di sana? Antara Yesus dengan Kristen, Paulus. Tak ada yang lain. Maka Kristen ini adalah buah dari ajaran Paulus sang pembinasa keji. Itu nggak bisa Anda bantah. Semakin Anda mengulik-ulik data-data yang ada di Bible, semakin Anda dihantarkan kepada keadaan bahwa buah dari penyesatan nabi palsu itu adalah bernama Kristen. Itu fakta, itu real. Bagaimana mungkin manusia bisa sampai kepada Tuhan kalau akal dimatikan? Bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada Tuhan kalau firman Tuhan itu kemudian dihapuskan? Bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada keselamatan kekal kalau firman Tuhan dihapus dan surat-surat kepompong yang dijadikan sebagai pijakan? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Paulus salah kutip di dalam Yesaya 29 nomor 14. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berfikir cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Paulus. Apa akibatnya kalau kecerdasan kita dihapuskan? Apa akibatnya kalau kecerdasan orang-orang terpelajar, orang-orang yang berpikir itu dihapuskan? Kemampuan berpikir kita ini dilenyapkan, kira-kira kita jadi apa itu? Makanya saudaraku, makanya Bible itu kalau Anda telaah tidak akan menghantarkan Anda sampai kepada keselamatan kalau menggunakan akal sehat. Tapi kalau Anda manut saja mendengarkan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, maka Anda akan sampai kepada apa yang Anda inginkan, yaitu keselamatan, tapi semu. Pahami itu. Pahami itu dengan seksama bahwa Paulus memang menghantarkan pengikutnya untuk menghilangkan akal sehat. Masuk akal tidak? Diimani ada Tuhan turun ke bumi, mengosongkan dirinya. Setelah kosong, tidak mempertahankan keilahiannya, tiba-tiba dari manusia bisa menjadi Tuhan kembali. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Tuhan yang sudah kosong dari ketuhanan ini menjadi Tuhan kembali? Ada Tuhan mengosongkan ketuhanannya, tidak mempertahankan sisi ketuhanannya, melainkan manusia. Hilang nggak keilahiannya? Hilang. Bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nggak bisa. Ada nggak dalilnya seperti itu? Ada. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, bagus. Kalau begitu, setelah kau jadi manusia, yang membuat kau menjadi Tuhan kembali siapa? Kan lu tidak bisa lagi berbuat apa-apa dari diri lu sendiri kan? Ya. Lalu untuk menjadi Tuhan, siapa yang membuat kau menjadi Tuhan? Aku sendiri. Bohong lu. Tadi kau katakan kau tidak bisa berbuat apa-apa dari diri lu sendiri. Sekarang yang menjadikan diri lu kembali kepada posisi Tuhan siapa? Oknum lain. Inilah yang tidak disadari, inilah yang tidak dipikirkan oleh saudara kami Kristen. Kenapa? Karena Kristen sejatinya akalnya sudah dimatikan. Inilah yang disebut pembinasa keji. Kenapa Paulus disebut pembinasa dan juga keji? Karena menggiring manusia untuk menghilangkan akal sehat. Manusia yang sejatinya jadi pemimpin di atas muka bumi, tiba-tiba menjadi bahlul karena otaknya dihapuskan, akalnya dimatikan oleh Paulus. Mustahil orang masih bertahan di agama Kristen kalau mereka menggunakan akal sehat dalam konsep bertuhan. Mustahil Kristen masih bisa mempertahankan keyakinannya
ketika mereka menggunakan akal untuk menelaah Bibelnya. Mustahile Kristen masih menyembah Yesus, di waktu yang sama juga dia menggunakan akal sehatnya. Itu mustahile. Jadi sekali lagi saya katakan saudaraku, sampai detik ini kita sudah berdebat hampir 1 jam, belum ada bantahan kalau Pauluslah pembinasa keji itu. Kenapa? Sebagai pembinasa keji, Paulus menjadikan pengikutnya manusia-manusia yang tadinya cerdas menjadi blow on, karena otak harus lepas, akal harus tidak berfungsi. Itulah fakta. Itulah fakta. Apakah mereka menyembah makhluk kuburan itu karena akal? Tidak. Itu semata-mata karena percaya doang, bukan karena akal. Kenapa bisa demikian? Karena akal sudah dimatikan, akal sudah lumpuh. Maka apa yang diajarkan, apa yang disuapin, itulah yang masuk ke dalam mulut. Ini fakta, ini real. Hari ini kami menemukan Kristen menyembah orang yang keluar dari kubur, bukan karena orang Kristen itu bodoh, enggak, tapi karena akalnya sudah ditawan oleh sang pembinasa keji. Demikian, saya izin ibadah dulu. Oke, baik. Diambil alih dulu oleh Bang Zuma. Silakan. Bang Zuma. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Sabar, woi. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Saya dulu tanggapi. Sebentar. Saudara yang mau menanggapi baru silakan, nanti saya ibadah dulu 15 menit, habis itu kita lanjut. Silakan. Bang Zuma, saya tunggu ya dengan topik yang sama. Oke, makasih. Siap. Bentar dulu, Pray. Gantian dulu. Sebentar. Terakhir closing statement. Karena dia udah closing statement, saya pun closing statement. Nah, konteksnya ini adalah tahun 70 Masehi. Kenapa disebut pembinasa keji? Merujuk pada pasukan Romawi dengan standar atau panji-panji dewa mereka, penyembahan berhala mereka. Dan ketika mereka mengepung kota Yerusalem, mereka mendirikan panji-panjinya itu sebagai tanda bahwa Yerusalem akan ditaklukkan dengan simbol-simbol berhala mereka di sekitar area Yerusalem atau Bait Suci Tuhan. Nah, mengapa Yesus menggunakan ini ketika murid-murid bertanya dalam Matius 24 ayat 1? Saya baca dulu ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi dari Matius 24 ayat 3 ini ada 2 pertanyaan murid-murid kepada Yesus. Yang pertama, kapan keruntuhan Yerusalem itu akan terjadi? Karena Yesus mengatakan semuanya akan diruntuhkan di ayat 2. Kemudian di ayat 3 ini, selain murid-murid bertanya tentang keruntuhan Yerusalem dan bait suci Yerusalem, mereka pun bertanya tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, Yesus menggunakan simbol keruntuhan bait suci dengan keruntuhan kota Yerusalem sebagai perlambang bahwa seperti kejatuhan Yerusalem dan seperti keruntuhan bait suci, demikianlah pula keruntuhan dunia ini pada akhir yang akan datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah makanya di dalam Matius 24 Yesus menggunakan itu menggunakan pertanyaan, menjawab pertanyaan itu, 2 pertanyaan itu, kapan keruntuhan Yerusalem dan kapan tanda kedatangan kesudahan dunia. Yesus menggunakan simbol keruntuhan Yerusalem itu di Matius 24. Kamu akan mendengar deru perang, kemudian bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. Tetapi di ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, kemudian karena kamu disiksa. Kemudian ayat 10, banyak orang akan murtad dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu muncul. Ayat 12, kemudian bertambah kedurhakaan. Kemudian ayat 13, ada janji Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan inilah tanda akhir kesudahan dunia. Di ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus menggunakan keruntuhan Yerusalem sebagai tanda bahwa itulah seperti tanda keruntuhan Yerusalem, itulah tanda kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Saya kasih kesempatan ke Bang Billy dulu mungkin untuk menanggapi ini. Berbicara keruntuhan Yerusalem ini, Bang Billy. Monitor. Saya mau ibadah juga ini, jadwal saya dengan Bang Zuma sama. Silakan teman-teman. Ada Ustadz Felix juga nih, silakan Ustadz. Silakan Ustadz.
Baik. Ya, saya hanya menguatkan narasi dari Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwasanya ya akal manusia yang menuhankan sesama manusia itu sudah dimatikan oleh sang pemati akal. Nah, itu dia validasi dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu hatinya tidak berfungsi, maka secara otomatis akal tidak bisa berfungsi. Dalam Al-Qur'an dikatakan walahum qulubul la yafqahuna biha. Orang kafir itu sama ada seperti kalian memiliki hati, tapi hati mereka mati, maka secara otomatis akal mereka tidak bisa berfungsi. Nah, bukti bahwa hati atau akal orang kafir itu tidak bisa berfungsi, biasanya nih orang yang bangkit dari kubur itu ditakuti sama masyarakat awam. Nah, ini orang Kristen, orang-orang kafir, orang yang bangkit dari kubur justru dituhankan. Nah, ini yang perlu Anda tanggapi dulu. Narasi dari Bang Zuma yang sangat krusial ini adalah akal kalian dimatikan oleh sang pemati akal. Nggak tahu siapa namanya, wallahualam siapa dia. Tapi tentunya Anda tahu siapa yang mematikan akal Anda, siapa yang mengatakan bahwasanya oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan dalam Roma 14 pasal 9. Silahkan, itu yang Anda tanggapi teman-teman. Berhubung karena teman-teman kita ada yang sholat, Bang Zuma, Bang dosen sholat, ya silahkan Anda tanggapi, nanti saya tanggapi kalau memang mereka sudah memang sholat dulu. Silahkan teman-teman Kristen. Sebab sudah pernah kami debat ini, ya. Nah, tapi untuk Anda, ya, Anda mencoba bahwa kekristenan itu telah akalnya telah mati oleh dia yang bisa mematikan akal. Anda berkata itu, Anda kutip ke Alkitab, Anda kutip juga ke kitab Anda. Saya pikir Anda sedang memblender. Tapi saya mau bacakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat untuk Anda, ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi jelas Anda mencoba memakai tapi malah menuduh. Padahal sebenarnya menurut Alkitab yang Anda tuduh, yang Anda pakai, maka Andalah sesungguhnya yang sedang dibutakan. Nah, perhatikan. Saya, Kristen, Bible bertanggung jawab dengan semua narasi teks. Semua di dalam kitab-kitab PB sudah diafirmasi itu adalah firman Allah. Nah, sekarang begini, Anda mencoba untuk membangun sebuah opini tapi pakai Bible, tapi Anda tidak konsisten kepada para penulis, tidak konsisten dengan kaidah ilmiah dalam penarasian, ya, bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada kisah para rasul, lalu para rasul dan termasuk Paulus ada di kisah para rasul. Bang, itu linear semua. Bang, saya potong dulu, Bang. Sebentar. Izin saya potong dulu. 1 menit lagi. Sabar, itu linear semua. Artinya sabar. bahwa mereka Sabar. konsisten dalam satu berita, konsisten dalam satu Injil, konsisten dalam satu pribadi. Tapi Anda mencoba mengarang-ngarang. Saya katakan Anda yang buta. Oke, itu dulu, makasih. Sabar. Ya, yang Anda harus tanggapi di sini, saudara Kristen, narasi daripada Bang Zuma tadi bahwasanya akal Anda dimatikan. Kenapa saya katakan akal dimatikan? Karena Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Nah, sementara manusia yang bangkit daripada kubur itu tidak ada satupun penjelasan daripada Elohim, bahkan dia sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini yang Anda harus tanggapi sebagaimana dalam Roma 14 pasal 9 tadi. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Ini yang Anda harus tanggapi. Jangan kemana-mana, kita fokus supaya penonton bisa mendapatkan edukasi daripada diskusi kita. Anda harus tanggapi tentang bangkitnya Yesus dari kubur yang Anda sembah itu. Di mana referensi, ya, di mana akal pikiran Anda sehingga Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Makanya kami katakan akal Anda mati.
Kenapa? Oke. Anda menyembah manusia yang dibangkitkan. Baik. Dalam 1 Korintus 4, sabar. Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Yesus dibangkitkan dari kematian. Kemudian di data yang lain, Yesus menyembah Matius 4 nomor 10, sembahlah Allahku dan Allahmu, dia menyembah. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus juga menyembah. Dalam Wahyu 22 nomor 9, seluruh para nabi dan malaikat dan mereka yang percaya kepada kitab itu menyembah kepada Tuhan. Nah, sementara Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Oke, Itu baik. yang Anda harus bantah. Tidak. Silakan. Oke, baik, saya ya. Jadi saya tidak sedang berurusan dulu dengan Zuma. Saya tidak berurusan dengan Zuma, tapi saya mengutip tadi pernyataan Anda ya. Nah, kalau dengan Zuma nanti saya sendiri. Nah, jadi begini. Anda sedang menuduh bahwa kekristenan itu sedang buta akal. Entahkah karena kamu comot-comot ayat atau kamu membeo dari Zuma. Tapi sekali lagi Anda datang seperti orang yang tidak tahu apa-apa, mungkin seperti tidak terpelajar, lalu datang ke teks PB, datang ke perjanjian baru, lalu comot-comot ayat, lalu Anda menyerangnya, lalu Anda mengambil kesimpulan. Kebodohan apa ini? Kebodohan Anda apa ini? jangan- Saya Bang, tantang Bang, Anda. Jangan Bang, bodoh Bang, kalau Bang, mau pakai di boleh luar gantian? kitab. Sebab Baik, terlalu boleh banyak gantian? ayat kitab mengatakan itu linier. Gantian Ah. dulu, gantian. Terakhir. Oke ya, jadi jangan begitu. Sebentar Bang. Jangan begitu. Bang, Pakai Bang. Alkitab. Tak sanggupkah engkau Bang, menyerang kekristenan dengan Saya kitabmu? menyuruh, Bang, saya menyuruh. Mana kitabmu? saya Bawa menyuruh- kitabmu ke sabar, sini. Sebentar, Biar sebentar, begitu, sebentar, jangan sebentar, pakai Bray, sebentar, Alkitab. Bray. Sebab apa? Felix. Alkitab itu satu pengarang. Itu dari Allah melalui Sabar, para Bang. penulis. Itu satu tema. Ngerti enggak? Sebentar, Pray. Oke, thank you. Bang, sabar dulu Bang. Felix, boleh saya Sabar ganti? dulu teman-teman Kristen, sabar dulu. Saya menyuruh Anda untuk membantah narasi saya dengan data, bukan curhat, Pak. Saya memberikan kesempatan kepada Anda Kristen yang ada di sini, membantah narasi saya dengan menggunakan data, dan saya tidak comot-comot dan saya Oke, tidak begini. menuduh. Buktikan data bahwa kekristenan itu palsu. Buktikan dari Alkitab. Coba. Sabar, Bibel Oke, sendiri, sabar. buktikan Saya datamu bahwa kekristenan itu adalah palsu, sesat. Datamu ya, data dari Alkitab. Dan Bang. itu harus terang. Yuk, saya tunggu. Bang, tadi saya mengangkat sebuah narasi tentang Roma 14 nomor 9. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Berarti syarat Tuhan kamu, sehingga dikatakan Tuhan harus mati dulu dan bangkit dulu dari kubur. Makanya saya sepakat dengan Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwa kalian dimatikan akalnya oleh sang pemati akal. Siapa dia? Paulus lah yang penulis Roma 14 nomor 9 ini. Coba Sebentar, ini yang sebentar, Anda Pak. harus bantah dengan Gantian menggunakan bicara data. Kenapa Anda menyembah manusia yang dimatikan, manusia yang dibangkitkan dari kubur? Ini yang Anda harus bantah pakai data, bukan curhat. Oke, Bukan- baik. Saya tanggapin Anda. Saya sebentar. bisa dengar. Gantian bicara. Saya tanggapin Anda. Pray, gantian dulu Perhatikan. bicara. Pray, Oke, gantian. perhatikan ya. Apa yang dimaksudkan di dalam Baik, gantian dulu. gimana saya ya? Sebentar, Saya- gantian, sebentar. Oh, enggak, biar satu kali ini untuk kawan ini. Sebentar dulu, Pray. Oke. Dengarkan, baik. Jadi karena Bang Zuma mengutip Matius 24 ayat 15 ini, dan itu berdasarkan Daniel 11 ayat 31, banyak orang termasuk orang Yahudi pun ya, penganut Yahudi dan beberapa orang Kristen menganggap bahwa Daniel 11 ayat 31 ini adalah digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes ketika dia mencemarkan bait suci dengan darah binatang haram. Nah, jadi Nggak nyambung, Pak. Sebentar, Felix. Mau nyambung nggak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu. Bang, Dengarkan Bang, dulu. penonton di Dengarkan bawah- dulu, Felix. Saya yakin Dengarkan dulu. penonton di bawah- Gantian dulu. Sebentar. Penonton di bawah butuh Sebentar, edukasi, ngerti. Bang. Dengarkan dulu, Felix. Felix, Mana dengarkan. ada Sebentar. diskusi nggak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu, Felix. Gantian, sebentar. Mau nyambung nggak nyambung? Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Sebentar. Saya hanya kasih gantian kita bicara. Mau nyambung nggak nyambung? Dengarkan dulu. Nah, jadi ketika Yesus mengutip Matius Daniel 11 ayat 31 sebagai dasar Matius 24 ayat 15 ini sebagai amaran untuk orang Israel, apa artinya? Bahwa Daniel 11 ayat 31 belum digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes.
Artinya Yesus sedang mengatakan di masa depan, itulah yang tergenapi tahun 70. Ketika Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem, kemudian orang Kristen melihat itu kemudian lari ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan, ke seberang sungai Yordan. Kemudian mereka melihat, karena amaran inilah makanya orang Kristen selamat, tidak terbantai, keluar dari Yerusalem, dari kota Yerusalem, dan lolos dari pembantaian Jenderal Titus. Dan semenjak itu orang-orang Yahudi diaspora ke seluruh dunia, dan sampai hari ini kota Yerusalem dan Bait Suci itu tergenapi oleh Lukas 21 ayat 24. Saya bacakan ayat 24. Dan mereka akan tewas. Sebentar, saya potong Bang ya. Sebentar Felix, sebentar, gantian dulu. Terakhir. Masalahnya gini, penontonnya Bang Aro. Sebentar dulu Felix. Masalahnya penontonnya Bang Aro ini rata-rata orang cerdas. Dengarkan Felix. Saya kan lagi menerangkan Matius 24:15. Jadi entah kau bilang pun nggak nyambung atau nyambung, itu urusanmu. Dengarkan. Nah, jadi Yesus pun menutup dalam Matius 24:15 mengenai nubuatan kota Yerusalem dan Bait Suci. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan itu tergenapi sekarang. Terima kasih Felix, Tuhan Yesus memberkati. Oke, gini Bang. Tadi kan saya hanya menyambung narasi dari Bang Gurunda Suma. Dan saya rasa penontonnya Bang Aro di bawah ini mereka cerdas semua. Masa kita mau menampilkan diskusi yang tidak baik, diskusi yang kusir kepada penonton-penonton Bang Aro yang cerdas-cerdas. Diskusi yang nggak nyambung itu membosankan Bang. Diskusi yang nggak nyambung itu tidak ada edukasi Bang. Di sini orang nonton di sini, mereka semua butuh edukasi. Ya, makanya saya tanya, melanjutkan daripada narasi Gurunda Zuma, bahwasanya akal kalian orang-orang kafir itu dimatikan oleh seorang ya yang mengatasnamakan dirinya seorang rasul, padahal tidak ada konfirmasi daripada Elohim, konfirmasi daripada Yesus tentang kerasulan rasul itu yang namanya Paulus. Nah, pertanyaan saya, pakai akal kalian. Makanya Gurunda Suma tadi mengatakan bahwasanya kalian mati akalnya. Kenapa? Orang atau esensi yang disembah itu adalah Maha Kuasa. Yang disembah itulah pencipta alam semesta. Mana ada ya manusia yang mati dituhankan, dibangkitkan, ya. Datanya di mana kalau Yesus dibangkitkan? Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, Anda menyembah dia padahal dia dibangkitkan, bangkit dari kubur. Itu yang Anda harus jawab, bukan curhat. Silakan Bang Karyana. Silakan. Ya. Silakan Bang Saya sedikit saya bicara, saya mau turun. Oke? Sebentar silakan Anda jelaskan kenapa Kristen menyembah manusia. Sudah Felix, sudah saya jawab. Stop nih ya. Di Yohanes 5 ayat 21 ini ya, Bapa membangkitkan anak, anak membangkitkan orang hidup. Nih, ini konfirmasi ya. 21, sebab sama seperti Bapa, yaitu Elohim sang sumber, membangkitkan orang-orang mati, membangkitkan anaknya Yesus dan menghidupkannya. Demikian juga anaknya yaitu Yesus bisa menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Lo semua mati di neraka. Yang dikehendakinya itu Pak Jospan, Fredika, Karyana, Aaron mati. Thank you. Di neraka semua. Bang Karyana, pertanyaan saya, kenapa Kristen orang-orang kafir menyembah manusia yang bangkit dari kubur? Loh, orang yang metong. Bapa membangkitkan anak, anak membangkitkan manusia karena sudah ditebus. Paham? Saya kasih satu data bahwa ya definisi daripada Tuhan itu atau syarat menjadi Tuhan itu yang telah diterangkan dalam Bible kalian 1 Korintus ya 1 Timotius ini. Udah jelas kubacakan barusan. Felix, udah kubacakan barusan. Bapa membangkitkan anaknya Yesus. Yesus membangkitkan orang-orang mati. Udah paham? Woi, Karyayam, diskusi itu nggak gitu, gantian orang ngomong. Enggak, dari tadi nol, enggak ada ngomongnya. Oke. Sabar Bang Karyana. Oke, Bang Karyana. Bang Karyani, ya. Kenapa kalian menyembah manusia yang bangkit dari kubur? Bahkan berarti dia metong kan? Dia metong. Sementara
persyaratan jadi Tuhan itu diterangkan dalam Bible kalian sendiri. Dalam 1 Timotius 6 pasal 15 sampai 16, Tuhan di atas Tuhan. Siapa dia? Dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Ya, bersemayam dalam terang, tak terhampiri, rupanya tidak bisa dilihat dan bahkan tidak ada satupun yang mampu melihat dia. Suaranya pun tidak bisa didengar. Syarat yang menjadi pertama adalah dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Tuhan itu tidak boleh takluk dengan maut, nggak bisa dihampiri oleh kematian, nggak boleh mati dia. Nah, makanya Bang Zuma tadi mengatakan kalian mati akalnya, dimatikan akalnya. Kenapa? Orang yang mati bahkan dibangkitkan dari kubur, itu yang kalian sembah. Kenapa kalian menyembah manusia yang dibangkitkan dari kubur? Itu yang Anda harus jelaskan kepada kami. Silakan Bang Pandi dilanjutkan sebentar. Gantian kita, saya mau ibadah juga Bang Pandi. Oke, baik. Udah jelas-jelas yang aku bilang tadi. Saya dengan siapa sekarang? Udah jelas Fredikal, Jospen, turunlah kita semua, percuma, capek. Gak ada gunanya. Udah aku bacakan, Bapa membangkitkan anak, anak membangkitkan semua, menebus dosa manusia, diutus. Gak bakal Oke. Ayo kita turun sama-sama. Aku mau turun dulu. Ya, silakan Ibu Karyayam. Silakan Bang Zuma masuk. Iya, Oke, baik. Bang Zuma, siap. Silakan. boleh kita diskusi diatur aja, misalnya 3 menit supaya jangan Boleh. kepotong. Gimana? Boleh. Boleh ya? Oke, Ya. biar lebih kondusif ya supaya enak. Oke, temanya dibuat sesuai dengan yang tadi, lalu saya nanti bisa Silakan. ini. Sorry, saya masuk agak telat, jadi saya tidak dengar semua narasi Abang. Sorry Bang. Iya, ditanggapi aja Bang. Ya justru Saya meng- gitu. Saya saya menanggapin apa? Saya tidak dengar semua. Iya. Saya ulang kalau gitu. Jadi Boleh. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat. Indikasi penyesat ini duduk di tempat yang kudus. Jadi apabila kamu di sini murid Yesus, bukan Kristen. Kamu berarti Bani Israel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pembinasa keji artinya yang membinasakan manusia, baik dalam hidupnya di bumi maupun di kehidupan berikutnya. Pengikut Paulus, kenapa dikatakan dibinasakan oleh Paulus? Karena pengikutnya kelak akan diusir. Enyahlah daripadaku. Bayangkan saudaraku, ketika Yesus berkata kepada kaumnya, yang akan menjadi hakimmu nanti adalah Musa, bukan aku. Itu Yesus sampaikan tuh. Lalu kemudian orang-orang Kristen ini datang kepada siapa nanti? Ketika di persidangan di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha adil. Kalian mau ikut ke Nabi Musa? Kalian bukan pengikutnya Nabi Musa. Kalian kepada Nabi Muhammad? Kalian bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Satu-satunya kandidat yang bisa menyelamatkan kalian di hadapan Tuhan adalah kalian ke Yesus. Yesus, bukankah kami ketika di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tapi apa kata Yesus? Oh maaf, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyah daripadaku, pergi daripadaku. Kalian mau kemana kira-kira? Mau kemana lagi? Itulah yang disebutkan kalian dibinasakan. Dibinasakan oleh siapa? Dibinasakan oleh ajaran Paulus. Sehingga Yesus yang kalian sembah sekalipun tidak mengakui apa yang kalian lakukan terhadap dirinya. Itu yang perlu saudara pahami. Sebelum kejadian itu terjadi, sebelum kalian sampai kepada hari terakhir, maka segeralah kalian jangan masuk kelompok orang-orang yang diusir oleh Yesus. Kenapa ada yang diusir? Karena dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Pembinasa keji. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia duduk di tempat kudus. Jadi orang-orang terperdaya. Tidak mungkin dia membinasakan, tidak mungkin dia menyesatkan, sebab dia adalah rasul. Duduk di tempat suci, kalian tidak mungkin mengatakan, oh ini tidak mungkin membinasakan ini, karena dia duduk sebagai rasul. Justru karena dia di tempat kudus inilah dia gunakan untuk membinasakan manusia. Kalau dia duduk sebagai RT doang, sebagai Pak Camat,
atau sebagai gubernur atau presiden sekalipun, tidak akan ada yang mendudukkan dia sebagai penyampai firman, tidak ada. Tetapi karena dia mengatakan dirinya rasul, maka apa yang muncul di benak kita? Oh, dia orang suci, dia penyampai firman Tuhan. Faktanya mengantarkan manusia ke dalam kebinasaan. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa ketika akal saudara dikebiri, akal tidak difungsikan lagi oleh karena pernyataan-pernyataan rasul kalian, maka itulah bukti bahwa yang dibinasakan oleh Paulus itu adalah Kristen itu sendiri. Demikian. Oke, baik. Ya, terminologi atau karakteristik yang dikenakan oleh Bang Zuma terhadap Paulus adalah dari pernyataan Yesus yang ada di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 15, yaitu soal pembinasa keji. Tolong diperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus yang dicatat di dalam Matius, bahwa pembinasa keji itu menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, perhatikan di Nabi Daniel itu di pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 31, pasal 12 ayat 11 itu diidentifikasi sebagai raja, ya, diidentifikasi berperan secara politis, diidentifikasi berperan secara pembinasa fisikly, ya. Nah, jika itu Paulus itu tidak menjadi pembinasa keji terhadap orang Yahudi, ya, terhadap orang Yahudi. Oke, oh ada itu Stefanus, oh berarti itu hanya satu, maka itu tidak bisa dikenakan. Sementara yang dikategorikan Bang Zuma adalah kekristenan itu sendiri, jadi itu tidak tepat. Jadi pembinasa keji itu adalah satu raja yang bertindak nanti di akan datang. Maka memahami Injil Matius pun tolong, sebab ada 3 jawaban yang diberikan oleh Yesus di situ atas pertanyaan murid-muridnya. Yang pertama itu adalah tanda soal hancurnya Yerusalem. Lalu yang kedua adalah soal kedatangan Yesus sebagai Mesias dan kesudahan zaman. Nah, yang di bagian yang kedua terakhir itu akan ada situasi di mana di sana di dalam Matius 24 ayat 21 sebutkan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu pun sudah dicatat di dalam Wahyu dan Daniel dan juga di dalam Wahyu. Artinya itu belum atau tidak bisa diidentikan dengan peristiwa soal bangkitnya Paulus yang Anda tuduh sebagai pembinasa keji. Itu terlalu jauh, tidak ada kaitannya. Lalu berikutnya begini, lalu seolah-olah nanti di akhir zaman bahwa hasil dari, anggaplah pengaruh dari Paulus itu, lalu satu kali di pengadilan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 tadi Bang Zuma mengutip itu. Perhatikan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, tolong baik-baik, kalau tidak bisa memahami dengan bahasa Indonesia, boleh masuk ke bahasa aslinya. Saya bacakan dulu di dalam bahasa Indonesianya, ya. Di sini dikatakan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan secara gramatika, kata bukan tidak ditempatkan begini. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tidak atau bukan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan. Kata bukan, kata tidak itu bukan ditempatkan di bawah, di belakang sana untuk masuk kerajaan sorga, tapi kepada setiap orang. Nah, artinya dalam bahasa Yunani, gramatika itu mau menyatakan bukan penyangkalan terhadap menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebab kepada Yesus diberikan, baik itu oleh Yesus sendiri berkata di dalam pasal 5 pun, dia pun disebutkan sebagai hakim, bahkan dia juga yang mengadili, bahkan kepada dia setiap orang yang berseru akan diselamatkan. Jadi apa artinya ini? Ini artinya ada orang yang tidak pernah dikenal Sang Tuhan itu, tidak pernah, menurut ayat berikutnya, ayat 23. Jadi yang tidak pernah itulah
orang Kristen sebagai domba-dombanya, dikenal, ya, Allah mengenal, Yesus mengenal. Jadi tidak mungkin ayat ini bisa diterapkan. Saya kira itu dulu. Nah, lalu begini, kerasulan Paulus seolah-olah itu pembinasa keji, seolah-olah itu yang keluar dari Yesus. Perhatikan, yang sejaman dengan Paulus, yang merupakan murid Yesus, yang adalah saksi mata, bisa dibuka dalam sejarah kalau ada fakta-fakta data sejarah. Adakah yang bertolak belakang, bertentangan dengan para rasul, dengan Petrus soal kerasulan Paulus? Adakah mereka pada akhirnya menganggap Paulus sebagai pengajar sesat? Tolong dibuktikan data sejarah atau di Alkitab. Justru di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15, saya akan baca begini. Satu ayat aja. Satu ayat ini ya. Jadi di dalam 2 Petrus 3 ayat yang kelima jelas berkata begini, Bang. Nah, tolong diperhatikan ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi itu, jadi tegas Paulus linear dengan para rasul. Jelas Paulus bukanlah identifikasi pembinasa keji, sebab itu ada tersendiri. Jelas tidak masuk kaidah yang di dalam 7 pasal 21, sebab itu bukan soal menyebutnya, tapi ada orang yang akan selamat, ada yang tidak dari yang berseru. Oke, makasih. Ya, tolong supaya fokus ke pembinasa keji, nggak usah kemana-mana dulu. Kalaupun ada penjabaran saya yang keluar atau merembet ke sana, itu karena akibat dari pembinasa keji doang, bukan untuk kita bahas. Contoh yang Matius 7 itu, tanda-tanda pembinasa keji itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Itu siapa? Kristen. Itu dikunci di situ dulu. Jangan Anda ingin memilah bahwa bukan semua orang, tapi kan pada prinsipnya Anda membaca yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan, dan itu Kristen kan? Gak ada yang lain kan? Yang bermujizat dan seterusnya kan kalian. Jadi nggak usah ke situ dulu. Pembinasa keji ini yang sedang kita bahas. Siapa pembinasa keji ini? Pembinasa keji ini tentu mematikan akal. Bahkan firman Tuhan pun itu ditawan sama dia. Kalau saudara tadi mengatakan ada kok 2 Petrus 3 tentang, saudaraku, jangankan Petrus, ke-12 murid Yesus itu berpotensi disesatkan oleh sang pembinasa keji. Jadi nggak usah jualan gula-gula, jangan. Yang kita mau jual ini adalah berlian, bukan permen. Yesus berkata Kristus palsu melakukan banyak mujizat, tanda yang dahsyat, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sudahlah, nggak usah pernyataan-pernyataan Petrus begini. Sudahlah, kan sudah dikatakan bahwa pembinasa keji ini membinasakan orang-orang pilihan juga. Sekarang yang jadi pokok inti dari pembahasan kita adalah siapa yang berani kemudian untuk mematahkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Iblis atau rasul? Itu dulu. Iblis atau rasul yang berani mematahkan pengetahuan Tuhan? Hanya iblis, bukan? Ketika Tuhan datang, jangan kau makan buah ini, kepada Adam. Iblis datang mematahkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan siapapun yang melanggar hukum Torah, meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Iblis datang mematahkan itu. Jadi ketika Anda mencoba mengutip Matius 24 data nomor 15 berbicara mengenai Daniel, semua yang diceritakan Daniel itu sampai kepada pembinasa keji, yaitu Paulus. Daniel 7:25, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Paulus kan? Paulus. Babi haram jadi halal, sunat kekal menjadi tidak kekal lagi. Paulus. Dan menganiaya orang. Sempurna. Ya betul, Taurat tidak sempurna. Bang Zuma, Sabar dulu.
akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, Ini Paulus. penting nih. Aku Ia yang benar ini. berusaha untuk mengubah waktu, Paulus. Dia berusaha merubah hukum, Paulus. Lalu Udah, Bang Juma. yang paling sengit lagi dikatakan oleh Daniel di dalam Daniel 11 nomor 31, pembinasa keji itu menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan dan menghapuskan korban sehari-hari yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dia hentikan itu. Siapa yang menghentikan? Paulus. Jadi pembinasa keji itu siapa lagi kalau bukan Paulus? Pauluslah yang menjadi batu sandungan dari pengajaran Yesus yang menghantarkan Bani Israel kembali. Mereka yang meninggalkan hukum Torah agar kembali kepada hukum Torah. Siapa yang menghalanginya? Paulus. Makanya muncul agama Kristen. Agama Kristen ini buah dari pengajaran sang pembinasa keji. Pertanyaan saya tolong diolah, tolong kita kaji. Siapa yang mematahkan pengetahuan Tuhan? Iblis atau rasul? Atau rasul yang berpura-pura iblis atau iblis yang berpura-pura rasul? Silakan. Oke, baik. Ini dia, Bang. Ya. Penting Baik ya. ini. Ini kesimpulannya biar gak panjang-panjang. Siapa itu pembinasa keji? Ya, biar tahu kalian, pembinasa keji itu sekarang. Sebenarnya aku takut bilangnya loh, gak berani aku. Takut kali aku. Yang berbaju putih itu. Dengar dulu. Kecuali kau Iya. baca Alkitab. Iya, yang pembinasa keji itu berbaju putih, duduk di tempat yang maha suci dia, bersatu dia dengan elit global. Nanti kita akan dipaksakan memakai microchip. Di situ pemujaan. Siapa yang sudah pakai itu berarti dia sudah sah pemujaan berhala. Ya. Itu juga kesimpulan. pengikut Paulus, Bu. Jangan kau bilang pengikut Paulus itu setelah bertobat Pengikut nggak pernah Paulus. bercabul itu, nggak pernah mengawini banyak wanita, nggak pernah Itu membunuh, pengikut Bang Juma. Paulus, Bu Darni. Jangan salah kau, kau salah kau itu, Bang Juma. Kau kecil, otakmu nggak sampai ke situ, Bang Juma. Wahyu Itu dia, 12 nomor pembinasa 9. kecil. Ngerti kalian saya ngerti. itu? Yang Anda Bang Juma, maksud tahu itu kau kemana Paus, arahku itu Paus kan? Vatikan. Saya ngerti. Jangan kuat-kuat. Enggak apa-apa. Ditangkap Wahyu nanti kita. 12. Aku nggak berani. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan dia. seluruh Aikomene, kekaisaran Romawi, yang dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 nomor 9 yang menerangkan itu. Jadi naga besar si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi, Aikomene dalam bahasa Yunani. Itu dalil. Jadi kalau Bu Darni mengatakan itu, saya dari dulu tahu yang dimaksud. Tetapi Bu Darni, Vatikan Romawi dengan konsep Katoliknya, agamanya itu bersumber dari Paulus juga. Gitu loh. Silakan Saudara Predika. Baik, saya tanggapin ya. Baik, pelan-pelan kita masuk. Apa yang dikatakan oleh Matius pasal 24 ayat 15. Perhatikan ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, perhatikan, di dalam konteks istilah tempat kudus, itu di dalam Nabi Daniel maupun di masa Yesus, itu adalah bait Allah, ya. Nah, jadi betul, bait Allah itu akan menjadi sentral bagi pembinasa keji itu, tetapi sekali lagi, dia berperan secara politis, dan dia memimpin sebuah gerakan politis, dan itulah yang nanti akan jadi di bawah itu ada perang, ada segala macam. Paulus tidak pernah duduk di bait Allah. Dia tidak punya jabatan itu. Dia tidak pernah menyentuh itu sampai di levelnya tertinggi di sana. Nah, itu sebabnya sangat-sangat dibantahkan kalau itu Paulus. Tapi kalau tetap masih mengatakan itu, saya katakan itu adalah sebagai narasi sesat yang otak-atik matuk gitu ya, memaksakan sana sini. Tapi sekali lagi begini, kalau mau masuk kepada Alkitab, mau masuk mencari data bukti Alkitab, seluruh penulis PB ya, seluruh penulis PB sudah terkoordinasi bahwa mereka tidak pernah menganggap Paulus itu sebagai pembinasa keji, tapi mereka menganggap Paulus itu adalah sebagai rekan kerja, dan mereka-mereka yang sebelum Paulus sebagai yang pertama mengenal, mendengar, dididik langsung oleh Yesus pun setuju dengan kehadiran Paulus itu. Jadi tidak ada pertentangan
tangan, sekaligus tidak ada indikator apapun yang dituduhkan seperti yang dituduhkan Bang Juma. Tapi saya yakinlah bahwa Bang Juma pintar ngutak-ngati, putar sana putar dari sini. Tapi sekali lagi, itu tidak berdasar dalam Alkitab, ya. Kalau hanya bilang tadi Paulus karena begini, tidak ada satu ayat yang betul-betul membuktikan itu, kecuali hasil olahan blender. Ngotak-atik masuknya. Oke, itu dulu. Saya pikir Baik, susah saya menanggapi itu, Bang Zuma. Udah disuntik, Bang Juma udah disuntik. Bentar dulu, Ibu. Jangan dulu. Tunggu dulu, disuntik Bang Juma. Nah, Hah? Betul. Itu. boleh sebentar. Ngeri nggak itu? Sebentar. Saya sambil lagi. Sebentar, terakhir pun ya. Nah, Terakhir terus Bang Jospen ini. enggak karena di apa diungkit-ungkit, jadi saya ingin perdalam sedikit karena oke, baik ya, dengarkan. Nah, karena Yesus nggak bisa, dengarkan dulu, tenang dulu. Ibu terlalu lama tapi nggak pakai ayat. Dengarkan sebentar. Baik. Karena Yesus menggunakan kata rumahmu dalam bait suci Yerusalem, dan itu sudah dan ketika Yesus mati tersalib, terkoyaklah tirai dari atas ke bawah bait suci itu. Apa artinya? Artinya sudah tidak berlaku lagi bait suci yang di Yerusalem. Mau ada pembangunan bait suci yang keempat pun, mau kelima pun sekarang, itu udah nggak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh bait suci yang ada di sorga. Nah, mengapa Yesus menggunakan keruntuhan bait suci Yerusalem sebagai tanda kedatangan yang terakhir, yang kedua kali di akhir zaman? Nah, ini karena manusia pembinasa keji yang ada di dalam Daniel 7 tadi dilanjutkan ya. Saya lanjutkan ayat 21, Daniel 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perkataan Daniel 11 ini, perkataan Daniel 7 ini diperkuat oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, artinya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu siapa itu? Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang sebut atau yang sembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi mengapa Yesus menggunakan pembinasa keji? Itulah. Jadi Jenderal Titus dianggap sebagai pembinasa keji karena dia mau membinasakan bait suci Yerusalem. Kemudian di akhir zaman, mengapa ada pembinasa keji? Karena 2 Tesalonika 2 ayat 3 ini mengatakan bahwa ada seseorang atau suatu institusi agama atau lembaga yang akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tahu abang siapa di dalangnya file Jeffrey Epstein itu? Ya, itulah pembinasa keji itu yang berbaju putih. Enggak, supaya cepat tahu kemana itu arahnya pembinasa keji ini yang di Matius 24 ayat berapa tadi itu? Matius 24 ayat 15. Siapa pembinasa keji itu? Itu dia, para elit global, petinggi-petinggi dunia, orang-orang yang terkaya di muka bumi ini, yang sekarang sudah ada ketahuan filenya. Itu belum, ada lagi bosnya, itulah yang baju putih. Tapi yang setia kepada hukum
Dia nggak ikut. Apa tuh? Kitabnya apa dia? ya ini ya? Kitabnya apa yang Budarni Kalau nggak ilmu tingkat dewa, Bang Arom nggak nyampe akalnya ini. Ya. Emang Nggak kau nyampe. memang kau dewa Budarni. Bebasnya kalau dia ngomong. Silakan aja ya. Ya. Tapi Sekarang itu ya, sekarang ending yang lebih bagus penting. terus pentang. Pembinasa Apa keji pembaca yang dah. kita bahas-bahas, yang ditanya-tanya Bang Juma selama ini, kepada siapa Oh itu? bukan, Itu dia. nggak nyambung sih kalau ke situ Budarni. Nyambung itu, lihat kan, kau Sorry, lihat nanti Bang Arom. Ya, tahu Kopik kenapa? Jadi yang disampaikan Bu Darni itu juga ada benarnya, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi Bu Darni lupa bahwa pelaku-pelakunya itu kitabnya Bible gitu. Bu Darni lupa kalau yang pelaku-pelakunya ini adalah penyembah Yesus. Lupa dia. Sedangkan kalau kita lihat, iya, itu pelaku-pelakunya. Terus kalau kita lihat apa yang dikatakan dia akan memasangkan chief, kalau itu betul, berarti manusia memang akan digiring menjadi robot. Tombolnya ada pada mereka. Inilah yang digenapi oleh 1 Korintus 1:19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dia sendiri. Paulus sendiri yang menggenapi itu, pasukannya. Anak buahnya, pengikutnya yang melakukan itu. Jadi Bu Darni kalau bawa itu harusnya malu sih kalau saya. Kenapa dia bangga membawa itu? Karena Bu Darni salib kiri dia, tiba-tiba masuk untuk menjadi pengikut Nabi Musa. Jadi dia ingin menghancurkan sekte lain karena dia sudah merasa bagian daripada ajaran Nabi Musa, Advent, tidak makan babi, hari Sabat dan seterusnya. Padahal sama aja, dia sedang membocorkan kapal di mana dia ada juga di atas kapal itu, tenggelam sama-sama. Gitu Bu Darni. Ya lanjut teman-teman sekalian. Yang memang kita sedang mengacu sampai ke ujung sana. Memang akan muncul satu pembinasa keji yang tunggal itu, dan itu memang seseorang, ya. Hanya memang sampai sekarang ini kita belum dapat mengidentifikasi itu siapa. Hanya memang mungkin ciri-ciri sudah ada. Tapi pun seperti Bang Zuma tadi, mungkin itu dari ya pemegang Bible, mungkin ada betulnya. Tetapi begini, Alkitab dulu mengantisipasi itu bahwa memang dia ada di antara kita, itu kata Alkitab ya Yohanes ya, tapi tidak sungguh-sungguh di kalangan kita begitu. Jadi bisa saja mungkin yang dibilang Pak Bang Zuma itu bisa jadi, walaupun semua kita masih menunggu ya tunggalnya itu siapa gitu kan, ya siapa nanti orangnya. Saya pikir itu. Makasih Bang Zuma. Benar. Iya, Boleh saya silakan. tambahkan Bang Zuma? Boleh, silakan. Baik. Seperti tadi dibilang siapa? Tadi dibilang apa? Predi siapa ini namanya ya? Predika Verbum ya, Predika Verbum mengatakan bahwa kita tidak tahu. Tapi ingat saudara, Wahyu 17 sudah membuka itu semua. Saya ambil contoh, Wahyu 17 ayat 18 mengatakan ya, Wahyu 17 ayat 18, satu ayat saja saya baca terakhir. Dia sudah membuka. Wahyu 17 ayat 18 mengatakan, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi dia itu adalah sebuah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Alkitab sudah membukanya itu secara jelas. Jangan kita menutup mata mengatakan bahwa kita tidak tahu. Itu jawab saya. Terima kasih. Ya, Itu jadi yang gini. terakhir ya. Tunggu, Bang Juma. Ya. Gini, tapi kan itu di dalam Wahyu dituliskan naga itu akan memburu yang menuruti hukum-hukum Elohim. Kami Advent nggak ikut di situ Bang Juma, karena kami setia kepada hukum. Beda. Jadi, aduh, serem kali ini guys. Aku udah tahu endingnya kemana. Udah tahu aku endingnya Bang Juma. Kalau kalian Bang Juma udah masuk neraka kalian. Quran Itu surat Darni. 19 ayat 71. Rakmu sudah menentukan engkau masuk neraka karena kalian kan menolak Tuhan Yesus. Kami menerima Tuhan Yesus dan setia kepada hukum-hukumnya. Kami juga diperangi Bang Juma, dikejar-kejar Justru kita. pembinasa Oke, keji oke. itulah Mantap yang semua ini. menuhankan Yesus. Kalau kan ini. Jadi gini, izinkan saya ngomong dulu. Jadi ketika dikatakan
waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi antikristus itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya antikristus itu bagian daripada pengikut Yesus, berpura-pura jadi pengikut Yesus padahal bukan. Nah sekarang, apa yang dikatakan antikristus ini oleh dalil yang Anda imani? Dikatakan bahwasanya, bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu antikristusnya. Itu fakta, itu real. Subhanallah, Masya Allah. Syukran sahabatku Zoz. Barakallahu fiqh wa alaikum. Jadi saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa antikristus ini, kata kitab saudara kita Kristen, bahwasanya tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Nah, contoh Bu Darni ini, bagaimana mungkin Bu Darni mau mengatakan Yesus itu Tuhan kalau mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Kenapa? Dari sejak Yesus lahir sampai Yesus meninggalkan bumi ini, dia 100% manusia. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanannya cuma satu. Apa itu? Penolakan terhadap sisi kemanusiaannya itu sendiri. Karena tidak mungkin Bu Darni kalau ditanya, Bu, benar Ibu menyembah manusia? Enggak. Dengan kata lain, beliau sedang membantah kemanusiaan Yesus. Di mana ajaran itu muncul? Dari Paulus. Dari Paulus. Paulus lah yang mengajarkan kemudian awal mula kalau Yesus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun mengambil rupa manusia. Sehingga karena akal sudah tidak difungsikan dengan maksimal, maka Tuhan turun jadi manusia. Meskipun dia datang sebagai manusia, tetap aja dia adalah Tuhan. Meskipun dia datang menjadi apapun, tetap aja dia menjadi Tuhan. Berarti menolak sisi kemanusiaannya. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui, yang tidak percaya. Mengakui artinya mengimani. Yang tidak beriman bahwa Yesus datang sebagai manusia. Saudara Kristen itu akan mengatakan apa? Kami beriman bang, kami percaya, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Di mulut, periksa hatinya. Benarkah kamu menyembah manusia? Oh enggak bang, kami menyembah Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Paulus itu betul dalam tataran ini. Di Galatia 1 nomor 1, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Apa yang aku ajarkan bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus Kristus. Di data nomor 11-nya, sebab aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan manusia mengajari aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia? Sejak Paulus memproklamirkan bahwa yang datang kepadaku Yesus dan dia bukan manusia. Inilah antikristusnya. Siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang mengatakan Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia enggak? Bukan. Sederhana kok antikristus itu. Ulang lagi, Yesus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Namanya siapa? Yesus. Antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tahuan bukan? Itulah yang disebabkan antikristus ini melahirkan sebuah sekte di luar Yahudi yang bernama Kristen. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata bagi kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar
seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasorios. Itu dalil. Itu dalil. Jadi sekali lagi, ketika Paulus ditanya, Paulus, apakah kamu percaya bahwa yang datang kepadamu mengajarkan 13 kitab itu adalah manusia? Dia datang sebagai manusia? Tidak. Dia datang sebagai bukan manusia, antikristus. Gak usah cari yang lain. Silakan. Saya tambahkan Bang Zuma. Baik. Bang Zuma. sama Darmi ditanya dulu kayak begitu. Baik, gimana? Saya tanggapi ya Bang Zuma ya. Kalau Bang Zuma tadi menuduh bahwa Paulus itulah sebagai agen yang mengedarkan bahwa dan menolak Yesus sebagai manusia. Oke. Coba perhatikan di dalam Roma gitu ya. Di dalam Roma pasal yang pertama itu justru ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Paulus mengakui bahwa Yesus itu diperanakkan dari keturunan Daud ya. Kemudian di dalam Roma pasal yang ke-9, kemudian di tempat yang lain justru Paulus mengakui Yesus itu sebagai manusia ya. Nah, walaupun bukan berarti menyangkali kealahannya. Artinya tuduhan Bang Zuma itu tidak bisa diterapkan. Paulus bukan tidak mengakui Yesus sebagai manusia gitu loh. Nah, itu yang pertama. Kemudian apa yang dimaksudkan oleh Paulus soal aku mendapatkan itu bukan dari manusia dan yang lain-lain itu dan selanjutnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus itu di dalam konsep ya, di dalam konsep bagaimana apa itu pelayanan perjamuan kudus pada waktu itu ya. Artinya dia mengutip pada malam terakhir ya. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang menolak atau menentang para rasul yang lain. Nah, justru sinkron. Jadi kerasulan Paulus sesungguhnya tidak ada sedikit pun diperdebatkan oleh para rasul pada akhirnya di dalam pelayanannya. Nah ya, jadi kalau Bang Zuma menuduhkan itu, saya pikir lagi tidak berdasar, hanya narasi begitu saja. Oke, yuk, makasih. Saya tambahkan ya Bang Zuma sebentar ya. Iya, silakan. Nah, untuk memperkuat siapa itu antikristus itu ya. Wahyu 18 ayat 23 ada yang menarik di sini ya. Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena apa? Pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kata ilmu sihir di sini berasal dari kata Yunani pharmakeia, yaitu farmasi ya. Cuman karena zaman dulu mungkin penerjemah Alkitab ini menggunakan ilmu sihir, sorcery ya, kalau bahasa Inggris sorcery ya. Karena penerjemah Alkitab ini mungkin berpikir bahwa pharmakeia itu adalah ilmu sihir, makanya diterjemahkan ilmu sihir. Tetapi dengan adanya perkembangan modern ini, isu-isu masyarakat rahasia ini, jadi pharmakeia ini berasal dari kata farmasi. Nah, sebentar Bu, jangan dulu potong sebentar. Nah, konteks ini menunjuk pada obat-obatan atau ramuan untuk sihir, jampi-jampi yang digunakan untuk memanipulasi orang-orang. Itu istilah kata pharmakeia ya. Nah, kemudian pedagang-pedagang. Siapa itu pedagang-pedagang? Kalau bahasa Yunaninya itu megistanes ya. Nah, ini bukan pedagang, bukan seperti pedagang biasa, distributor, bukan. Tetapi pedagang yang kata megistanes ini memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang sangat besar. Dan kita tahu siapa itu pedagang itu, dia memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Nah, jadi perempuan yang ada di kota besar tadi bersekutu dengan apa? Dengan pedagang-pedagang itu yang punya kekuatan ekonomi dan politik dalam hal pharmakeia. Itu jawaban saya. Saya hanya kasih clue-nya aja. Selanjutnya terserah kita untuk menafsirkannya sesuai dengan file Epstein. Terima kasih. Termute mungkin lagi ngomong tuh Bang Zuma. Ya, aku dulu menambahi 2 menit. Siapa itu antikristus? Sabar dulu itu gantian dulu Saya ngomong. tanggapi dulu Bang Freddy yang tadi. Bang Freddy gini, Bang Freddy.
Jadi di dalam diri Paulus itu memang ada dua kondisi. Satu, ketaatannya dia kepada hukum Tuhan. Satu, ketaatannya dia kepada hukum dosa. Itu boleh Anda baca di dalam Roma 7. Paulus itu mengaku bahwa di dalam tubuhnya itu ada dua peran. Peran membenarkan Tuhan Elohim, peran mengikuti keinginan dagingnya, yaitu ketundukan terhadap hukum dosa. Yang dihadiahkan kepada Kristen itu adalah ketundukannya kepada hukum dosa, pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sementara dia mengakui bahwa hukum Tuhan itulah benar, Torah itu betul. Tetapi yang berkuasa bukan itu. Yang berkuasa pada dirinya adalah hukum dosa. Yang diajarkan kepada kalian itu hukum dosanya. Pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilanggar oleh Paulus untuk diajarkan kepada pengikutnya, itu yang berkuasa pada diri Paulus. Sedangkan akalnya tetap melayani Tuhan. Dia mengakui bahwa perbuatannya menghalalkan babi, menghalalkan tidak bersunat, menghalalkan semua pengajaran untuk ditinggalkan dari Torah. Dia akui kalau itu adalah ketundukan dia terhadap hukum dosa, dia akui. Dan itu dia ajarkan kepada saudara-saudara Kristen. Jadi kalau saudara membawa Roma 1 tentang anaknya Yesus yang menurut daging dia adalah anak Daud, keturunan Daud, sperma Daud, itu kita maklumi. Bahkan Paulus itu juga yang mengajarkan tiada Tuhan selain Elohim. Tidak ada keselamatan selain mendudukkan diri kita kepada hukum Torah. Paulus mengajarkan itu, dan Paulus tidak seketika itu melepaskan seluruhnya, enggak. Makanya Paulus mengatakan pada dalam dirinya itu ada dua hukum yang berperang, dan yang berkuasa adalah perang dosa. Coba Anda baca Roma 7. Kalau nanti mau dibantu, saya bantu. Kemudian saudara, ketika berbicara mengenai Paulus, yang saya maksud di sini pengakuannya dia loh. Yang mengatakan bahwa Injil yang kuterima itu bukan dari manusia, titik. Mau terlepas nanti dia mengatakan anak Maria, anak Daud, anak daging, itu karena dua peran yang ada pada dirinya. Tetapi prinsipnya ketika dia mengajarkan tentang Injilnya, dia menerima dari Yesus. Yesus yang mengajarkan Injil kepadanya ini bukan manusia. Antikristusnya adalah yang mengatakan bahwa Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia. Paulus ketika bertemu Yesus di Damsyik, dia menerima Injil 13 kitab yang dia temukan, yang diajarkan sampai hari ini, itu diterima dari Yesus yang bukan manusia. Anda coba lihat di dalam kitab saudara, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia. Apa endingnya kepada ajarannya yang pergi ke seluruh dunia? Pengikutnya mengatakan Yesus 100% Tuhan. Tapi Yesus 100% manusia, tapi 100% Tuhan. Inilah akibat daripada menggabungkan dua pengajaran dalam dirinya. Makanya Al-Quran tegur dia. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak firman Tuhan dan yang batil karanganmu sendiri, padahal engkau tahu. Paulus menjawab, itu karena yang berkuasa pada diriku adalah keinginan daging. Jadi ada dua, keinginan akalnya tunduk kepada Torah, keinginan dagingnya tunduk kepada dosa. Kan berdosa kalau makan babi, kan berdosa kalau tidak bersunat, kan berdosa kalau meninggalkan sabat, kan berdosa minum khamar itu. Tetapi Paulus tunduk kepada dosa, tidak tunduk kepada akal. Dari 13 buku itu bukan dari akalnya, 13 buku itu bukan dari firman Elohim, 13 buku itu adalah ketundukannya kepada keinginan dosa. Baca kitab saudara Roma 7. Satu perikop, satu bab Anda baca, silakan. Baik. Oke, baik. Saya tanggapin ya.
Apa yang disebutkan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 13 mulai sampai bagian akhir ayat yang ke-26. Betul itu ada di sana, tetapi coba letakkan konteksnya. Jadi begini, Paulus di dalam kitab Roma sedang menyatakan tema sentralnya bahwa seseorang itu dapat dibenarkan karena iman, ya. Jadi seseorang hanya dapat dibenarkan karena iman. Nah, lalu jika begitu, ya oke, untuk menyatakan itu maka dia tunjukkan bagaimana Abraham dibenarkan karena beriman, bagaimana Daud bukan karena melakukan sunat dan segala macamnya dibenarkan, tapi ternyata dibenarkan karena iman. Maka dia menunjukkan begini, kalau begitu bagaimana hukum Taurat? Hukum Taurat ditunjukkan dia itu justru itu kudus, itu baik, tapi sekaligus membuktikan bahwa manusia berdosa. Maka ketika seseorang melakukan hukum Taurat, maka dia bisa melakukan yang benar, tapi ketika dia tidak mampu, maka dia dinyatakan berdosa. Maka perhatikan ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi ada sesuatu yang akhirnya apa yang dikatakan oleh hukum Taurat itu baik, benar, tapi tidak bisa menjadi jalan keselamatan. Itu yang dimasukkan oleh Paulus. Maka pada ayat 4, coba lihat ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi jelas Paulus tidak menyangkali hukum Taurat dengan fungsi-fungsinya, tapi dia juga tahu menempatkan iman kepada Kristus. Itu di sana. Nah, lalu apa tadi yang abang lagi kutip itu? Kalau misalnya, Dilanjutkan bacanya yang 25 abangku. Oke, 25. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Begitu kan? Astaga. Jadi itu yang dikatakan. Justru itu betul. Jadi Mampus gak tuh? antara apa yang dikatakan oleh Yesus, perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh Yesus itu tubuh itu lemah, ya kan? Roh itu penurut, gitu loh. Karena apa? Karena tubuh kita dengan segala sifat-sifatnya itu bisa membawa kita dalam dosa. Itu diakui Paulus, itu diakui oleh Yesus. Nah, tetapi untuk keselamatan, penebusan itu hanya karena iman, ya. Justru Paulus tahu hukum Taurat fungsinya bukan melawan dia. Nah itu. Nah kemudian bagaimana dia mendapatkan Injil? Betul. Kalau Bang Zuma belajar dari sejarah Paulus, ya, kehidupan Paulus itu ketika dia sudah percaya, dia bukan langsung ke Yerusalem, lalu dia ada di Nabatea, dia akui di dalam Galatia, dia ada di Nabatea, lalu di sana dia bersemedi, dia berhadapan atau berhubungan secara pribadi dengan Kristus, mulai dari penglihatannya. Tapi yang saya mau tentang penglihatan dari, ya, Paulus di dalam Kisah pasal 9 tidak ada indikator apapun, satu kata pun di dalam PB yang menyatakan itu bukan Yesus Kristus. Itu jelas, clear. Itu adalah Yesus yang dilihat oleh para rasul, yang dilihat oleh Stefanus, itu juga Yesus, ya. Jadi tidak ada afirmasi. Kalau ada itu berarti saya katakan begini, Bang Zuma. Kalau Bang Zuma mengatakan itu iblis kah atau yang lain kah, Yesus yang ada hal yang lain kah? Sekali lagi, saya mau dengar Zuma atau enggak dengar Petrus. Petrus sudah mengatakan, sudah mengafirmasi siapa itu Paulus. Jadi sekali lagi, justru kalau Bang Zuma tidak bisa menerima surat-surat Paulus, justru tepat apa yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Tidak bisa dipahami, tapi akhirnya apa yang terjadi? Sesat di situ. Oke, makasih Bang Zuma. Saudara Freddy, saya ingin bertanya. Di dalam catatan cerita yang ada di Bible, Paulus itu mengaku dari murid Gamaliel, dan dia mengatakan di Filipi 3 dalam hal mentaati Torah itu dia tidak bercacat. Saya ingin Anda jujur di sini. Ketika Torah mengajarkan jangan makan babi, atau di dalam Torah mengajarkan tidak boleh seorang laki-laki tidak bersunat, Kejadian 17:14 bunuh ketika ada seorang laki-laki yang tidak bersunat karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Pertanyaan saya,
Ketika Paulus mengajarkan dalam surah Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yang ingin saya tahu dari saudara, itu Paulus mengajarkan itu untuk tubuh insani atau untuk hukum Elohim? Mengajarkan barang siapa menyunatkan nonotnya itu Yesus tidak berguna baginya, itu ajaran untuk menuruti hukum dosa atau menuruti hukum Taurat, hukum Elohim? Mana yang betul abangku? Jawab dulu. Saya akan gini, selesaikan aja, nanti saya jawab. Pasti akan jawab. Enggak, ini pertanyaan simple. Karena Paulus mengakui kan, Paulus mengakui yang pada tadi dirinya ada dua hukum. sampai habis, nanti saya jawab, pasti. Dalam diri Paulus mengakui ada dua hukum. Islam diarahkan, ahli kitab itu mencampur adukkan dari hak dan yang batil. Firman Tuhan, aturan Tuhan yang datang kepada para nabi itu dikebiri dan dicampur adukkan dengan pengakuan-pengakuan kepercayaannya sendiri. Muncul pada keadaan Al-Quran diurai kebenarannya, Roma sampai kepada kami. Paulus mengatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuhku aku melayani hukum dosa. Sekarang Kristen tidak bersunat. Tidak bersunat itu Paulus sedang melayani hukum Tuhan atau melayani hukum dosa yang tidak bersunat ini? Silakan. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ya. Jadi seolah-olah Paulus Itu dong ya. Kita pada nunggu jawabannya nih di bawah. Iya, saya jawab. Gimana? Saya mau ngomong atau Anda yang ngomong? Silakan. Oke ya, Silakan. oke. Kan santun begini, silakan aja Bang Juma terus, nanti saya kan gitu enak. Di awal pun kan kita udah sepakati. Jadi begini, apa itu sunat? Sunat pertama sekali dilakukan oleh Allah kepada Abraham dalam Kejadian 17 ayat yang ketiga. Begini, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu. Itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki dan selanjutnya. Perhatikan, jadi sunat itu dipandang Paulus sesuai dengan Kejadian 17. Itu adalah untuk Israel, untuk kehidupan secara fisik, bukan kepada gereja, ya. Tidak ada ajaran yang memang itu diharuskan kepada gereja, itu yang dipandang oleh para rasul, gitu loh. Jadi Pertanyaan saya, Bang. seperti Yesus itu menarik. Kalau Anda tadi kutip tadi Muslim, pertanyaannya sunat Anda berdasarkan apa? Kalau Anda betul Anda gitu loh. Saudara, pertanyaan saya, ketika Paulus mengakui dengan akal aku melayani hukum Tuhan, karena hukum yang datang kepada Nabi Musa memang semuanya kena akal. Kami aja nih Muslim, ketika menelaah kemudian kitab Torah ini, kami ngerti ini masuk akal, nggak ada yang tidak masuk akal di situ. Maka Paulus pun mengakui, karena dia mengatakan aku murid, oke lah kita iakan aja. Sebagai murid dia mengatakan akalku itu sepasang dengan hukum Tuhan. Akalku tidak mungkin bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, ketika Paulus mengatakan dengan akalku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuhku aku melayani hukum dosa. Pertanyaan saya, Bang, ketika Paulus mengajarkan untuk sunat, kalau kau sunat maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu, itu dia sedang melayani hukum dosa atau hukum Tuhan? Jawab. Tenang, kalau Bang Juma sudah selesai baru saya. Tapi kalau Itu saya tadi biarin. itu pertanyaannya udah dari tadi, buset dah. Jangan marah. Nggak boleh gitu ya. Silakan dijawab, silakan. Oke, makasih Bang Juma ya. Karena saya tidak tahu apakah sudah selesai atau belum. Perhatikan,
Betul bahwa Paulus mengatakan dia melayani hukum Allah dengan akal, walaupun ini menjadi sesuatu yang terbalik. Tadi Anda bilang Paulus tidak punya akal, mematikan akal, sekarang mengakui akal. Sekali lagi, entah akal, entah iman, entah naluri yang Anda pakai, coba lihat Kejadian pasal 17 ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Kenapa Anda tidak terima? Jangan potong ya. Ya, jadi itu mau akal, mau iman atau apa? Itu letterlek berkata itu Abraham dan keturunannya, lalu itu harus 8 hari dan Yesus lakukan itu, gitu loh. Kalau Bang Anda Juma, yang mengakui tadi ada yang buat kopi campur apa gitu tadi ya, lupa. Masako. mulai bikin kegaduhan kan, Anda telat. Jadi kalau Anda bicara sunat, kenapa Paulus bicara itu? Karena Paulus dan Yesus pun tidak sedang membicarakan jemaat yang mau didirikan itu berdasarkan keturunan. Dan hancur sudah, hancur. Hancur sudah. Nah, mulai kacau. Hancur. Tapi berdasarkan Bang Billy, Bang Juma, dengar ini. Makanya disebut Hancur sudah, hancur. ya. Hancur. Tunggu dulu, Berdasarkan iman, makanya harus kita Hancur. jawab bagus, Pergilah, cepat dan tepat padat. Itunya menjawab. semua bangsa Hancur akan sudah. menjadi muridku, maka Mati Mija. gereja tidak didesain sebagai pengaturan disiplin, Nggak jawab maka saja. sunat tidak berlaku, gitu loh. Tapi Jawab. kalau itu untuk Yahudi itu berlaku, Yesus lakukan itu. mati, Mija. Kalau bilang tidak punya akal atau karena akal, lihat aja ayatnya, baca aja. Mati. Berani nggak baca pasal 17 ayat yang ke-11, 12, 10, 11, 12 dalam Kejadian. Apa itu Mati sunat? aja. Untuk apa itu sunat? Apa yang ganggu dia ini orang ini? Kenapa Bang Freddy? Bang Freddy kenapa? Kenapa Bang Freddy? Apa yang ganggu? Jawab. Yang bersunat. Ya. Ternyata yang bersunat juga dihukum, Bang Juma. Mati balik. Enggak, saya Nah, jadi kalau mau Bang Juma lawanlah Kejadian 17. Saudaraku, Nah, lawan pasal 17 ayat 10, 11. saudara, Oke, Madam. saudara. bersunat pun dihukum loh, guys. Bang Juma Tadi dengar. Yeremia pernyataan 9 ayat Paulus. 25, Bang Juma. Dengar. Lihatlah waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Nah itu. Yang bersunat juga dihukum. Nah, ya memang bukan berarti sunat seketika itu selamat, tapi paling Nah itu. tidak. Jadi paling jangan tidak. anggar-anggarkan bersunat. Paling Makanya- tidak kalau sudah bersunat mengikuti satu dari perintah Tuhan itu dulu. Dan kalau dan ini nih dengar. Yeremia 9 ayat 26. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hati. Jadi kita disuruh bersunat hati, nggak perlu Iya. ini disunat, nggak perlu. Iya. Yang disunat itu hatimu, buang dari segala bentuk kejahatan. Itu yang benar, nggak berlaku lagi sunat mulut. kalau yang dikatakan sunat hati itu, kecenderungan hati itu tinggi, panjang hati kita itu, tinggi hati kita, seperti iblis di Ganbi Eden ketika disuruh tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan untuk bertunduk kepada Adam, menghormat. Dia tinggi hati, dia panjang hati, dia merasa hatinya itu akulah. Itulah yang dimaksud sunat hati, itu tunduk kepada perintah Tuhan. Orang yang tidak tunduk kepada Tuhan itu hatinya tidak disunat. Seperti kalian ini, perintahnya jangan ada ilah lain. Kalian tunduk nggak? Hati kalian tunduk nggak kepada perintah itu? Enggak, kalian membuat ilah baru bernama Yesus. Itulah bukti bahwa hati kalian itu tidak kalian sunat. Kalian tegar tengkuk. Apa susahnya sih? Apa nggak cukup hanya menyembah Elohim aja? Hah? Kenapa harus ada Yesus? Kenapa harus ada Roh Kudus? Cukup satu aja. Anda tidak akan kekurangan harta, Anda tidak akan kekurangan kecantikan kalau Anda menyembah hanya satu Tuhan, yaitu yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Cukup itu aja, selesai perkara. Kenapa harus ada diembel-embeli, jadi manusia lah, jadi apalah segala macam. Nah ini disebabkan karena apa? Karena akal sudah mati. Saudaraku Freddy, tadi saudara mengatakan, bagaimana Paulus mengatakan akal sudah mati? Saudara, Paulus itu mengatakan apa? Ketika dia mengikuti hukum Tuhan,
maka dia menggunakan akal. Ketika dia mengikuti hukum jasadnya, keinginan jasmaninya yang sama-sama diingini oleh manusia, itu mengikuti hukum dosa. Apakah saudara tahu umat Islam itu juga sebenarnya mau tidak bersunat? Umat Islam itu juga mau makan babi. Mau juga umat Islam itu tidak tunduk kepada Tuhan, hanya pesta pora, ibadahnya cuman joget-joget. Umat Islam itu juga mau kayak begitu. Tetapi semua itu hanya keinginan daging. Kami harus tunduk kepada keinginan Tuhan. Maka keinginan daging kami matikan. Berbeda dengan kalian. Kalian menuhankan keinginan daging. Itulah yang Paulus ajarkan. Maka Paulus mengatakan apa? Segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Jangan lagi kamu mau diperhamba. Jangan lagi kamu mau diatur oleh penghambaan. Kalian sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan lagi kau tunduk kepada hukum-hukum. Jangan lagi kau tunduk antara makan makanan, perintah makan, perintah minum, tentang hari raya. Jangan kau mau diatur. Kau itu bukan hamba lagi. Kau itu anak Tuhan. Kau itu pewaris surga. Itu kira-kira firman Tuhan, ketundukannya dia mengucapkan itu karena dia tunduk kepada hukum Tuhan atau dia tunduk kepada hukum dosa? Tunduk kepada hukum dosa. Makanya orang Kristen itu boleh halal, mau ngapain aja halal, sebab mereka sudah mengatakan dosa sudah ada yang tanggung. Mau apa lagi? Sekarang saatnya kita ongkang-ongkang kaki aja. Jadi pembinasa keji itu berhasil berkarya. Apa itu? Ketika Adam jatuh, datang perintah kepada Tuhan sebelumnya, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis datang, makan aja. Ngapain kau mau tunduk peraturan itu? Justru kalau kau makan kau hidup kekal. Apa hasilnya? Diusir. Begitu juga ketika perintah Tuhan turun kepada Nabi Musa, Yesus diutus untuk mengajarkan kembali, menguatkan kembali ajaran itu. Apa yang iblis lakukan? Jangan lagi kau mau tunduk kepada aturan-aturan. Itu kan cuma sepele aja. Sekarang kita hidup di bawah hukum kasih. Apa itu? Kasih apapun. Pokoknya kau kasih sama orang, kau sayang sama orang, kau cinta sama orang, udah selesai. Yang penting kau sayang sama orang, apapun bisa kau lakukan, halal. Inilah yang dikatakan sebagai penyesat. Sama seperti iblis. Makanya orang-orang Kristen itu pingin kali Yesus itu mati. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, perintah-perintah Tuhan dibatalkan. Itu yang kalian inginkan, bukan? Kalian ingin perintah Tuhan itu dibatalkan. Kenapa ada Advent? Karena Advent itu melihat kesalahan. Karena Advent itu melihat kecurangan di situ. Advent melihat ada yang bolong dari firman Tuhan itu. Ada kesalahan dari pendahulu-pendahulu mereka. Maka mereka harus kembali kepada dasar pijakan awal. Apa itu? Kembali kepada Torah. Muncullah Advent. Meskipun hukum pertama dan terutama dibatalkan, jangan ada ilah lain, kasihilah Elohim. Tapi mereka membatalkan itu dengan menyembah kepada ciptaan yang menyembah juga kepada Elohim. Tanya Yesus, sejak kau menjadi Bani Israel, orang yang hidup di tengah-tengah kaum Bani Israel, adakah engkau bertuhan atau kau itu ateis? Bertuhannya aku. Bang Juma, jawab dulu aku. Ini kata Paulus Bang Juma. 1 Korintus, sebentar. 1 Korintus 7 ayat 19. Coba lu Justin. Kena Bang Juma ini kalian. Dengar dulu. Ini, dengar dulu. 1 Korintus 7 ayat 19. Dengar. Justin, diam dulu kau, Jos. Ini kena Bang Juma ini, diam dulu. 1 Korintus 7 ayat 19. Kata Paulus ini ya, kata Paulus. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Elohim. Sekarang Bang Juma bersunat. Kutanya kau Bang Juma, menguruskan sahabat kau Bang Juma. Itu perintah untuk Bani Israel. Itu makanya. Aduh, kena kau Bang Juma. Justru kalau ada perintah Elohim, katakanlah kepada kaum wahai Nabi Musa, katakanlah kepada Bani Yakub. Terus kemudian kami ikut di situ. Berarti kami tidak mendengarkan firman Elohim dong. Kan perintahnya hanya untuk Bani Yakub. Semua hukum. Loh, mana boleh dibuang hukum itu? Seruan Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Kalau kami tidak mendengarkan itu, berarti kami melanggar.
kami melanggar ketika Tuhan mengatakan sampaikan ini kepada Bani Yakub pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan, pada saat dia berbaring. Mereka harus melakukan hukum-hukumku, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Bahkan di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum yang aku berikan kepada Yakub dan juga aturanku kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kalau aku sebagai muslim di luar Bani Yakub lalu kemudian masuk ke situ, berarti saya melanggar firman Tuhan. Oke, baik, Bang Zuma, saya tanggapin ya. Jadi gini, apa yang tadi kita bicarakan Dulu, mau tangkapin Bang Zuma. Gimana Bang Jos? Sebentar ya, sebentar aja Bang Jos. Aku dulu, mau tanggapin nanti lupa aku. Oh ya sudah, lanjut. Oke. Tadi Bang Zuma bilang begini, orang Advent itu kembali ke Torah. Terus kemudian yang ada yang tinggalkan, yaitu kasihlah Tuhan Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad itu ya. Nah Tuhan itu Esa. Nah Tuhan itu Esa. Nah itu yang dibilang Bang Zuma. Kemudian saya berpikir begini, kenapa lah Bang Zuma ini lebih pintar daripada pendeta Advent yang sekarang ini? Pendeta Advent yang sekarang ini percaya Trinitas. Mereka jelas pintar dong, kalau itu jelas lebih pintar dong. Kayak semuanya dong. Kalau nggak pintar pendeta Aram nggak mualaf. Iya, ngerti. Diam dulu. Aku kan komen tentang pendeta Advent. Makasih ya sanjungannya, Bang Jospem. Sebentar. Kenapa lah? Bentar dulu, bener nih. Kau nanti komen. Nah, maksud saya begini. Kenapa lah pendeta Advent yang sekarang ini percaya Trinitas, padahal pendiri gereja itu mula-mula tidak pernah mempercayai Trinitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 2 menit aja, 2 menit. Jangan kau Advent, Jospen. Seluruh pendeta Advent percaya kepada Tuhan yang Esa. Siapa itu? Hasem. Menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Inilah pribadi Elohim itu. Begini loh keberadaan Elohim kita. Begini loh, ini loh keberadaan Elohim kita. Bukan ini loh keberapaan jumlah Elohim kita. Bukan. Itu hanya dinyatakan, menerangkan supaya kita mengenal bagaimana kebagaimanaan Elohim itu. Bukan 3 Tuhan kita, bukan 3 Elohim kita, bukan. Kau kayak mana sih Jasmine? Cuma kau Elohim kita itu satu. Emang Jospem pribadinya datang ke bumi menyatakan diri kepada Musa, menyatakan diri kepada Samuel, menyatakan diri kepada Abraham. Di perjanjian baru turun, datang dia menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Bukan beda itu. Ini akibat pembinasa keji udah berkarya ini. Enggak Bang Juma, pembinasa keji itu elit global itu, bukan Advent. Advent malah yang setia, umat yang setia. Tunggu dulu. Silakan, Advent itu umat yang sisa, yang taat kepada hukum-hukum Elohim. Itu dia. Ya, Masih ada umat yang sisa, masa nggak ada? Itulah Advent. Betul. Bukan yang lain itu loh Bang Joseph. Dianya itu, pribadinya Elohimnya itu, Yesus boleh itu. Wujudnya. Dengan siapakah aku akan menyamakan? Aku nggak ada. Ibrani 1 ayat 3. Sabar. Atta hari taladat kiasem Elohim enot satu. Anda kamu telah melihat dan mengetahui bahwa Hasem Elohim itulah Tuhan, tidak ada yang lain di samping dia. Nggak ada. Gitu. Jadi cita-cita ingin menyembah Tuhan. Yesus ini kan wujudnya, wujudnya yang nyata. Sabarlah, gini dikatakan ya, Tuhan bukan manusia. Zakaria Hosea 11, Tuhan bukan manusia. Bilangan still bukan manusia. Nah, memang kalian berharap ingin menyembah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan memang itu dilakukan oleh kalian. Tapi kalian menduakan dia. Dikatakan aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan ada Tuhan lain di depan hadiratku. Jangan kau sujud menyembah kepadanya, karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau diduakan, artinya begitu. Lanjut. Berat itu. Ilah lain. Contoh 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di luar dari Hasemnya Abraham, Ishak dan Yakub, setan, Mamon. Kalau Yesus bukan Mamon. Yesus kan wujud daripada Elohim. Bang Zuma, saya ingin komen. Oke, sekarang aku tanya, Tuhanmu Hasem
Sabar Jospen. Tuhanmu Hashem atau Yesus? Pilih salah satu. Tuhan bukan wujud. Lanjut lagi Menyatakan diri. Hashem itu kan wujud roh yang tak kelihatan. Yesus ini wujud daripada Hashem. Ibrani 1 ayat 3. Merendahkan diri dia jadi hamba turun ke bumi. Enggak ada beda itu, mana beda? Ajar kau bilang Hashem itu manusia. Pribadi Hashemnya Yesus. Benar nih. Bang Yosef. Makanya Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Berani rupanya para nabi ngomong menyediakan tempat di surga. Karena dia enggak siapa-siapa nabi itu. Benar nih. Terus dalil yang dibawa. Oh iya dong. Terus. Itu dalil yang Benar paten nih. itu. Kalau kau tahu itu Arom, enggak akan kau tinggalkan Yesus. Justru karena tahu itu. Justru saya karena tahu itu. Siapa para nabi ngomong berani kayak gitu? Segala Jauh dulu kehendak Arom. yang dilakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapa. Selesai. Benar nih. Ketika Yesus di dalam Yohanes 10 ingin dilempari batu, sebab kamu hanya seorang manusia, bukan karena kau mengajarkan yang lain, tetapi kamu hanya seorang manusia, tapi kamu menyamakan dirimu dengan Elohim, kan gitu. Yesus memberi klarifikasi enggak ketika dikatakan dirinya itu menyamakan dirinya dengan Tuhan? Iya dong. Yesus di data nomor 34-nya mengatakan apa? Hei kalian Bani Israel, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Elohim. Malaikat datang disebut Elohim, Musa datang menyampaikan firman disebut Elohim. Ya aku juga menyampaikan firman disebut Elohim. Bukan berarti Musa dan malaikat dan aku itu adalah Elohim. Yesus loh. Bahkan Yesus menegaskan di data selanjutnya apa katanya? Dan apa yang menjadi ketetapan Elohim tidak bisa diganggu gugat. Aku menyatakan sesuatu yang bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kamu dengarkan dari mulutku bukan dari aku, yang aku adalah Tuhan, bukan. Tetapi ketika aku mengatakan aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, perkataanku itu bukan dari aku loh. Itu perkataan Tuhan yang mengutus aku untuk mengatakan bahwa Tuhan yang mengutusku itu satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau Yesus sudah mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Elohim, siapa Kristen ini yang melantik Yesus lagi ikut-ikutan menjadi satu juga di sono? Kristen ini yang mengatakan itu adalah orang yang sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji tadi. Tuh jawabannya. Bang Juma percaya nggak sama Yohanes murid Yesus? Percaya? Ya udah, kenapa nggak percaya? Yesus adalah firman Elohim. Yesus Jelas mengatakan apa? ditulis Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tunggu, Yesus mengatakan apa untuk membantah itu? Bukan aku yang membantah, Yesusnya yang membantah. Apa kata Kan Yesus? begini Pak Juma. Siapa yang menceritakan keberadaan Yesus kalau bukan murid-muridnya? Yesusnya yang angkat saksi tentang dirinya. Apa gitu masih kurang? Ketika Yohanes mengatakan Yesus bla, Yesus bla, Yesus bla 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 bla, apa kata Yesus? Aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, masih kurang itu rupanya. Kurang karena dibinasakan akalnya. Bahwa seluruh pekerjaan